Iya, selamat pagi. Pada bagian ini saya khusus membahas terkait sifat optik daripada gelombang elektromagnetik. Untuk lebih detailnya adik-adik bisa pelajari dari bahannya Mikrajudin Abdullah ya. Adik bisa lihat di bab 10. Bisa pelajari step by step dengan lebih detail. Oke, hal-hal yang kita bahas terkait ini, laju perambatan daripada gelombang elektromagnetik, lalu spektrumnya, lalu nanti pemantulan, pembiasan, dan kita akan lihat indeks bias. Beberapa lanjutannya seperti interferensi dan difraksi bisa dipelajari lebih detail dari bahan yang sudah saya berikan. Oke, kita tahu bahwa gelombang itu adalah osilasi yang merambat. Kita sudah lihat bahwa contohnya ada gelombang air, misalnya perambatan osilasi dari permukaan air. Lalu kalau gelombang tali itu misalnya perambatan osilasi bagian tali. Begitu juga dengan gelombang bunyi di udara, itu perambatan osilasi daripada molekul-molekul gas di udara. Adik-adik bisa lihat mana yang gelombang transversal, lalu mana yang polanya adalah longitudinal. Lalu kalau kita bicara gelombang elektromagnetik, maka dia adalah perambatan osilasi dari medan listrik dan medan magnet. Kalau medan listrik kita simbolkan dengan E, dan medan magnet kita simbolkan dengan B. Dan gelombang elektromagnetik juga dapat merambat ya dalam ruang hampa atau medium tertentu. Jadi tidak semua medium bisa dilewati oleh gelombang elektromagnetik. Nanti kita akan lihat medium seperti apa yang tidak bisa dilewati oleh gelombang elektromagnetik. Ya ini ya, tadi kita bilang bahwa kalau kita gambarkan si gelombang elektromagnetik rambatannya, ini adalah gambarannya ya. Kita bilang tadi bahwa elektromagnetik adalah ini osilasi dari medan listrik dan medan magnet gitu. Jadi ini adalah osilasi. Ya kalau kita bicara osilasi maka nilainya itu berubah-ubah, tapi perubahannya itu ya kita bicara osilasi tadi ini ya. Osilasi yang merambat, lalu osilasi adalah gerak bolak-balik terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah ini dia bolak-balik terhadap titik nol misalnya ya sini. Ini kalau medan listriknya dia gerak ini terus ya dalam arah sumbu Y, misalnya dia membentuk sudut tertentu ya, sudut ini nilai apa modelnya adalah sinus gitu ya. Oh ini cos. Oke. Lalu juga medan magnetnya ya dia membentuk osilasi di dalam arah sumbu Z. Jadi antara E dan B itu selalu tegak lurus ya. Jadi ketika E-nya arah positif, lalu B-nya ini arah, kita ambil sini misalnya arah negatif daripada sumbu Z begitu. Ketika balik lagi nanti ke arah medan listriknya itu ke arah positifnya, ambil sana positif, atau ini yang listriknya adalah negatif dan seterusnya. Intinya mereka selalu ada dalam tegak lurus antara medan listrik dan medan magnet. Itu model perambatan daripada gelombang elektromagnetik atau cahaya. Oke, ini adalah lajunya. Saya kira kita sudah sangat familiar bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik adalah berapa? Yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second atau 300.000 km per second. Nilai ini dari mana ya? Nilai ini kita ambil. Oh, ini nilai untuk ruang hampa ya. Tidak semua nilainya begini. Pasti ketika masuk dalam suatu material ada pengaruh. Salah satunya pengaruhnya misalnya adalah konstanta dielektrik material. Nanti kita akan lihat cek apa itu namanya konstanta dielektrik. Di sini persamaannya kita bisa tulis C sama dengan 1 per akar dari mu0 epsilon 0, di mana mu0 adalah permeabilitas untuk ruang hampa, lalu epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa. Ini berarti hanya berlaku untuk ruang hampa. Jadi nilai-nilai ini atau yang lebih presisi 2,99 dan seterusnya kali 10 pangkat 8 meter per second itu nilai untuk ruang hampa itu atau lajunya di ruang hampa. Kalau bukan ruang hampa pasti berbeda karena permeabilitas ruangan itu pasti beda, permeabilitasnya beda, dan kalau masuk ke material itu ada pengaruh daripada namanya konstanta dielektrik gitu ya.
Oh, oke, ini perambatan untuk untuk material ya. Laju perambatan dari gelombang elektromagnetik kalau dalam material. Ada faktor lain, kalau tadi hanya mu0 epsilon 0 saja, hanya pengaruh permeabilitas dan permitivitas ruang hampa, maka kalau dalam material ada namanya permeabilitas relatif dari material, lalu ada konstanta dielektrik daripada material, ini yaitu kappa ya, kappa ya mu0 epsilon 0 sudah tadi ya. Nah, karena permeabilitas relatif itu semuanya mendekati satu, berarti apa kalau lebih dari satu itu tidak dapat dilewati oleh material. Jadi tadi kenapa ya yang ini ketika saya bilang tidak semua medium dapat dilewati, berarti medium yang bisa dilewati oleh material kalau permeabilitas relatif itu di sekitar satu ya ini. Kalau di atas satu ya itu tidak bisa dilewati oleh cahaya begitu ya. Sehingga kalau kita lihat, oke, kalau dianggap saja maksudnya bahwa permeabilitas relatif ini adalah material yang di daerah satu, karena kalau kita bicara kecepatan daripada cahaya di suatu material tertentu, lalu dikatakan bahwa cahaya bisa melewati material tertentu, maka jelas bukan yang permeabilitasnya relatif satu. Nah, kalau permeabilitas relatif daripada material itu kurang dari satu, gitu berarti bisa dilewati, maka untuk material-material di sekitar yang permeabilitasnya kurang dari satu ini itu dipengaruhi oleh namanya konstanta dielektrik. Berarti hanya bergantung pada konstanta dielektrik. Apakah tidak bergantung pada permeabilitas? Oh, bukan tidak bergantung, tapi kalau sudah lebih dari satu kan tidak bisa dilewati oleh cahaya. Maka kalau bisa lewat dari satu tidak relevan lagi bicara terkait konstanta dielektrik daripada material. Jadi konstanta dielektrik ketika kita bilang secara umum laju rambat cahaya hanya dipengaruhi, hanya bergantung pada konstanta dielektrik, itu untuk material-material yang bisa dilewati oleh cahaya, berarti permeabilitas relatif itu kurang dari satu. Lalu spektrum daripada gelombang elektromagnetik ya. Ya, sebaran frekuensinya sangat luas daripada gelombang elektromagnetik, mulai dari 100 Hz sampai 10 pangkat 23 Hz gitu ya. Dan ini adalah hubungan antara laju, frekuensi, dan panjang gelombang. Saya kira sudah sangat kita familiar bahwa kecepatan atau C itu selalu atau laju ya adalah lambda kali F. Lambda itu adalah panjang gelombang dan F adalah frekuensinya. Dan ini adalah spektrum daripada gelombang elektromagnetik. Kalau kita gambarkan, ya dia dari sinar gamma, sinar F, UV, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah beberapa spektrum. Ada gelombang radio, mikro ya, inframerah, terus sampai sinar gamma. Yaitu daripada rentang atau frekuensi daripada gelombang elektromagnetik. Oke, lalu kita lihat bahwa ya gelombang elektromagnetik yang adalah cahaya ini bisa juga dipantulkan ya, seperti ya kita sudah bahas terkait gejala gelombang dulu, ada yang pemantulan, pembiasan, apalagi interferensi, diffraksi, dan seterusnya ya, karena si cahaya adalah bagian daripada gelombang yang juga adalah gelombang elektromagnetik, maka dia bisa dipantulkan begitu ya. Kita pakai yang hukum pemantulan cahaya bahwa sudut datang itu sama dengan sudut pantul ya. Jadi theta datang itu merupakan sudut datang dari cahaya, dan sudut theta pantul adalah sudut pantul dari cahaya. Ini adalah theta datang. Tetanya itu selalu ingat bahwa tidak diukur daripada bidang atau bidang batasnya, tapi daripada garis normal. Garis normal ini berarti tegak lurus terhadap bidang. Jadi kalau ya ini sebut saja bidang, dia sejajar dengan bidang batas daripada dua medium ya, bidang batas. Jadi dia itu tidak terhadap sini tapi terhadap garis normal, itu yang pengukuran sinar sudut datangnya. Nah, ini kenapa cahaya itu selalu dipantulkan dengan sudut datang dan sudut pantul yang sama ya, karena mengambil lintasan dengan waktu terpendek ya. Waktu terpendek kan ya itu apa namanya,
nature ya, bagian daripada alam selalu begitu, selalu cari energi yang terendah gitu ya. Kenapa? Ya karena sifat alami begitu, sama seperti kita ya. Kenapa lebih suka baring daripada berdiri gitu ya. Itu lalu air tuh kenapa lebih turun dari tempat tinggi ke rendah, karena dia cari yang potensialnya tuh rendah atau energinya rendah gitu ya. Sama cahaya itu karena bagian daripada alam ya, memang itu sudah sifat alami, cari lintasan dengan waktu terpendek. Oke, ini sudah Oke, lalu cahaya juga bisa dibiaskan ya. Pembiasan itu terjadi karena perbedaan laju cahaya di udara dan di dalam material. Kita bilang tadi laju cahaya di dalam udara atau tadi dalam hampa tadi sangat tinggi begitu. Lalu masuk ke yang udara pasti ada perubahan sedikit, apalagi masuk ke dalam material yang dipengaruhi oleh konstanta dielektrik. Maka pembiasan yang terjadi kalau dua hal yang terjadi ya, bisa dari udara ke material atau dari material ke udara. Nah, ini yang disebut sebagai pembiasan. Kenapa? Karena arah rambatnya itu berbeda. Kenapa arah rambatnya berbeda? Ketika material itu berpindah ya dari satu material cahaya itu adalah berpindah satu material ke material lain. Kalau kita anggap udara sebagai material, part of material misalnya, sudah kita anggap udara pun adalah material gitu ya. Oke, ini syarat terjadinya pembiasan. Ada laju cahaya pada kedua medium berbeda, yang tadi kita sudah bahas. Lalu arah datang daripada cahaya itu tidak tegak lurus terhadap bidang batas kedua medium. Nilainya setara ini ya. Indeks bias daripada medium 1 lalu dikali dengan sinus dari theta datang itu sama dengan indeks bias medium 2 atau N2 dikali dengan sinus daripada theta bias. Ini adalah persamaan yang kita pakai untuk pembiasan cahaya. Nah, ini garis normal jadi adalah bidang batas dua medium begitu. Sedangkan garis normal itu tegak lurus terhadap dua mediumnya, maka theta datangnya, jadi tadi seperti saya sudah bilang di awal, theta datang atau theta pantul atau bias dalam hal ini kita ukur daripada sudut normal sebagai suatu acuan. Jadi indeks ini untuk bidang 1 daerah sini yang warna putih sini, lalu yang warna hijau ya. Hijau ini di hijau di N2 atau indeks bias adalah medium yang kedua. Oke, contohnya ini. Contoh ini bisa pelajari sendiri ya, tinggal pakai persamaan yang tadi, persamaan 5 ini itu bisa dipakai, dicari berapa sih kita, dan dengan persamaan ini kita bisa cari itu indeks bias medium yang kedua berapa gitu. Atau ya bisa ketahui nilai ini ada 4 ya paling tidak ya, indeks bias dari medium 1, medium 2, lalu ada sudut datang dan sudut biasnya, itu yang kita bisa ketahui dengan menggunakan persamaan ini, sehingga adik-adik bisa hitung sendiri nilai ini. Tapi yang saya mau katakan begini, kita lihat di sini ketika sudut datang 30 derajat ya. 30 derajat. Sudut biasnya adalah 22 derajat. Untuk apa? Ini untuk material kalau dia dari indeks bias yang kecil ke yang besar. Jadi kalau indeks biasnya kecil ke besar, maka sudut biasnya itu lebih kecil daripada sudut datang. Bagaimana kalau dibalik daripada yang besar ke kecil gitu? Apakah lebih besar sudut biasnya? Ya. Jadi ini adalah ini ya. Kalau untuk yang daripada ini 1,39 K1. Jadi ini kan cahaya datang dari indeks bias yang besar ke indeks bias yang kecil. Maka yang awalnya 45 maka menjadi 68 derajat. Jadi sudut datangnya 45 derajat dan sudut biasnya itu 68 derajat. Perhitungannya nanti bisa cek sendiri, latih beberapa soal untuk bisa memahami. Tapi paling tidak itu prinsip daripada pembiasan ya. Saya kira bisa lah digambarkan ya. Kalau sudut ini indeks biasnya tadi kan kita ini ya. Dari indeks bias yang kecil ke besar begitu ya. Ya, indeks biasnya ini kecil, ini indeks biasnya besar. Ya, kalau kita mau buat penggambarannya, berarti ini kan dia indeks biasnya kecil tadi, berarti
boleh dikatakan si cahaya agak lebih bebas. Nah, sekarang dia masuk ke lagi yang indeks biasnya besar, maka dia dibiaskan itu mendekati garis normal. Jadi kalau dari sini kecil ke besar, maka dia itu dibiaskan mendekati garis normal, karena kan tadi teta biasnya lebih kecil loh. Yang mana ini. Tapi kalau dari besar ke kecil, maka apa? Dibiaskan menjauhi garis normal ya. Jadi kalau dari besar ke kecil begitu, maka dibiaskan menjauhi garis normal. Oke, ini ya. Jadi kalau cahaya datang dari material dengan indeks bias tinggi melalui material dengan indeks rendah, sudut bias lebih besar dari sudut datang. Ya, bisa pakai prinsip lain lah ya. Kalau dari indeks bias tinggi ke rendah, maka dia apa? Sudut bias lebih besar. Oh, sama aja berarti sudut bias itu menjauhi garis normal. Itu prinsip yang sering kita pakai di SMA ya, atau di fisika dasar. Kalau datang dari material indeks bias rendah ke indeks bias tinggi, maka rendah ke tinggi berarti dibiaskan mendekati garis normal atau sudut biasnya lebih kecil daripada sudut. Ketika kita bilang mendekati atau menjauhkan, itu dibandingkan terhadap sudut awalnya. Lalu kalau kita bicara indeks bias, itu adalah apa? Perbedaan laju cahaya ketika masuk dalam dua medium ya. Ya tadi kita bilang laju cahaya itu berbeda jika memasuki material berbeda. Kenapa bisa berbeda? Tadi kita bilang faktor yang paling berpengaruh adalah konstanta dielektrik. Nah, setiap material itu punya konstanta dielektrik yang berbeda-beda, gitu ya. Nah, indeks bias itu didefinisikan adalah ini. Laju cahaya di ruang hampa dibagi dengan laju cahaya dalam material. Maka indeks bias daripada kaca begitu ya sudah, atau apa ya, kaca lah. Tinggal dicek berapa laju cahaya dalam ruang hampa ya. Tidak usah cek ya, sudah punya nilainya 2,9 dan seterusnya kali 10 pangkat 8 meter per second, atau kalau kita mau simpelkan jadi 300.000 km per second dibagi dengan laju cahaya dalam kaca tadi gitu ya. Oke, lalu dengan hubungan tadi kita sudah bilang C lambda F, maka Cm ini adalah kita bisa ngelamba apa kecepatan tadi kan kita bilang ini adalah kecepatan cahaya ya, lambda dikali dengan frekuensi. Nah, dalam material berarti apa? Tinggal cari kecepatan apa laju cahaya dalam material setara dengan lambda atau panjang gelombang daripada cahaya dalam material dikali dengan frekuensi. Oh, ini ya, panjang cahaya dalam ruang hampa, lalu ini panjang cahaya dalam panjang gelombang dalam material. Saya kira itu yang bisa saya share untuk kelas ini. Minta maaf tidak bisa isi karena saya ada kegiatan di rektorat mulai hari ini sampai hari Jumat. Saya kira itu yang bisa saya share. Nanti Adik bisa pelajari dengan lebih detail yang bab 10 sehingga pertemuan berikutnya kita sudah selesai dengan bahan yang bahasa Indonesia dan kita akan lanjut ke bahan yang kedua ya. Harap adik-adik bisa pelajari dengan baik. Nanti soal-soal tugas bisa dikerjakan untuk lebih memperkaya pemahaman adik-adik terkait materi ini. Saya kira itu yang bisa share. Terima kasih dan selamat pagi, selamat belajar semuanya.